Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada hari Sabtu, pekan Advent yang pertama ini, bersama gereja kita memperingati pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kerinduan umat, khususnya umat yang sedang sakit, adalah mendapatkan pelayanan dan kehadiran imam saat masa-masa kritisnya sahabatku, yakni bisa menerima sakramen pengurapan orang sakit. Sahabatku yang terkasih, sungguh dalam kondisi seperti itu, kehadiran dan sapaan seorang imam sungguh membuat umat bersuka cita dan merasakan kehadiran Kristus tersendiri sahabatku. Tentu ini membutuhkan seorang pelayan yang siap sedia untuk diutus sebagaimana yang diserukan dalam Injil pada kesempatan ini. Sahabatku, sebelum terangkat ke sorga, Yesus memberikan wasiat kepada para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan membaptis mereka. Apa yang disampaikan Yesus kepada para muridnya tidak lain adalah tanggung jawab misi dan pelayanan bagi seluruh dunia untuk menguduskan dunia melalui karya dan pelayanan yang tulus dan ikhlas sahabatku. Perintah pergi bisa dimaknai keluar dari zona nyaman kehidupan kita untuk mendatangi umat sahabatku, memberikan harapan, meneguhkan, menyembuhkan, dan melakukan karya pengudusan sahabatku. Sungguh ada beragam cara untuk mewujudkannya sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, panggilan pelayanan mewartakan Injil dalam kehidupan tampak juga dalam kehidupan gereja perdana sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda, kalau kita melihat dalam kisah kitab suci sahabatku, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kemegahannya ialah dia boleh mewartakan Injil tanpa upah. Sungguh bagi Paulus, upah yang terbesar adalah boleh menjadi pewarta Injil. Baginya, mewartakan Injil tidak lain adalah menjadi solidar, peduli, terlibat, dan hadir dalam persoalan nyata dunia sahabatku.
Apa yang dilakukan Paulus diteruskan oleh Santo Fransiskus Xaverius yang kita rayakan pada kesempatan ini, sahabatku. Sungguh, sahabatku, Fransiskus Xaverius mengikuti apa yang dimandatkan Yesus kepada para muridnya. Pergi dan mewartakan Injil ke seluruh dunia serta membaptis semua orang dalam namanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sungguh ajarlah kami melayani tanpa pamrih, dan berilah kami hati yang rela berbagi, terlebih kepada mereka yang miskin, menderita, dan teraniaya. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berefleksi bersama. Sahabatku yang terkasih, mari sahabatku, siap melayani tanpa pamrih. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.